Saya ingat sekali, saya diminta untuk apa? Untuk berbicara dengan seorang anak yang terluka pada saat kita retret gitu ya. Oke, saya menyediakan diri gitu ya. Tapi pada saat anak itu disuruh oleh gurunya berbicara dengan saya, disuruh ya, bukan inisiatif sendiri. Lalu waktu saya tanya, silahkan duduk. Saya sudah baik, wajah saya sudah saya senyum-senyumkan gitu ya, supaya saya tertarik anak itu. Lalu anak itu datang, Romo, saya suruh ngomong apa Romo? Lalu saya tanya, lah kamu mau berbicara apa? Nggak ada, saya mau nggak bicara apa-apa. Saya disuruh sama guru kok untuk bicara dengan Romo. Oh, kamu nggak ada sesuatu merasa apa-apa? Enggak, saya nggak merasa apa-apa kok. Gitu. Jadi lihat di sini, kita tidak pernah bisa menolong, tidak pernah bisa membantu siapapun orang yang merasa dirinya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Jadi orang itu bisa ditolong kalau orang itu sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan diri saya. Sama toh kalau Anda pergi ke dokter juga, Anda datang ke dokter, lalu dokter itu kan tanya toh, apa, sedang apa gejalanya, sakit apa? Lalu Anda misalnya datang, ayo tebak coba dokter, saya sakit apa? Dokter bisa nebak nggak saya sakit apa? Lalu dokter itu berkata, kamu sakitnya error, kata dokter itu gitu ya. Jadi bagaimana orang bisa menolong kalau orang itu merasa tidak ada sesuatu yang nggak beres dalam hidup saya. Dan yang kedua, dia tidak merasa dibutuh ditolong, maka orang ini susah, nggak mungkin. Menutup, itu yang dikenal dengan tawar hati. Maka Yesus tidak menjadi, bagi Yesus menjadi kesulitan untuk menobatkan orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka orang yang tawar hati, merasa diri benar. Gitu. Dan yang kedua, bisa terjadi akibat dari orang terluka, ditolak, tadi dikatakan ditolak, tidak dihargai dan tidak disukai. Mereka akhirnya menjadi pribadi yang amat sangat terlalu sensitif. Hanya mengikuti perasaannya sendiri, maunya sendiri, menangnya sendiri. Jadi kalau kemarin itu, kalau tadi yang pertama itu adalah rejection-nya yang lebih ditekankan, sedangkan kalau yang di sini adalah orang yang merasa bahwa sentralnya adalah dirinya, sentralnya ada dirinya. Sehingga orang-orang seperti ini mudah jatuh pada ketidakberdayaan menghadapi apa? Hilang daya tahan, daya juang, ketekunan, dan mudah lari pada hal-hal yang enak, cepat, dan mengasihkan. Di sini kita bisa mengerti kenapa ada orang-orang tertentu yang hidupnya penuh tension, penuh tegangan, lalu dia akhirnya lari kepada narkotika, kepada psikotropika, ataupun kepada sabu, karena mereka ingin langsung merelaksasi, menenangkan. Jadi orang-orang ini tidak tahan menghadapi dengan tekanan. Entah itu tekanan pekerjaan, entah itu tekanan masalah, entah tekanan tanggung jawab, overloaded gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mengalami overload, kepenuhan, kesesakan. Sehingga pada saat tertentu dia butuh sebuah releasing. Dan releasing, penenang yang amat instan, cepat adalah obat-obat. Itulah yang bisa dia lakukan. Dan orang-orang bisa terjadi orang-orang terluka pun seperti itu. Gitu. Jadi ada orang-orang yang terluka yang tidak bisa handle, tidak bisa menghadapi, dan tidak mampu, mungkin juga karena tidak mau berlama-lama. Kenapa tidak mau berlama-lama? Jangan pernah lupa bahwa untuk membereskan batin itu memang membutuhkan sebuah proses kesabaran. Kenapa proses dan kesabaran? Karena peristiwa luka itu sudah terjadi begitu lama. Dan begitu sudah terpendam di dalam diri kita, maka kita membutuhkan sebuah proses untuk menggali, untuk mengangkat, untuk menyadari, untuk mengalami dan merasakan kembali. Nah, kita sudah berbicara tentang akibatnya,
Dan akhirnya akibat dari luka itu muncul dari sebuah, maka akibat luka ini muncul pada tanda-tanda. Pada tanda-tanda kejiwaan dan tanda-tanda kebutuhan dalam tubuh kita. Maka ada orang-orang tertentu yang karena terluka sejak dulu tidak mengalami sebuah kedekatan, sebuah kehangatan fisik, maka orang itu menjadi pribadi yang punya perasaan keinginan, kebutuhan secara badania untuk dipeluk, dilindungi, disayang, kuat sekali. Kuat sekali. Ini cerita intermezzo ya. Intermezzo. Saya itu kan senang makanan Padang, karena nasi Padang itu kan enak banget gitu ya. Apalagi kalau udah nasi Padang itu kan sayurnya itu kan, waduh, gurih sekali. Ada di sini tuh ada makanan Padang yang murah. Karena kan kalau pastur itu kan cari murah, hemat. Murah dan enak. Sehat itu nomor sekian. Yang penting murah dan enak gitu. Lalu apalagi kalau makanannya yang itu aja gitu kan, kadang-kadang kita butuh variasi. Lalu yang lucunya, suatu saat ada seorang perempuan putih cantik, walaupun di masker kelihatan cantiknya. Lalu saya kan karena ini distancing kan pada saat ini kita berjauhan. Lalu si masnya ini melayani dengan penuh semangat gitu. Semangat sekali. Mau apa lagi? Ini enak loh gitu ya. Enak loh gitu. Terus si mbaknya itu udah selesai, pergilah lalu saya gitu. Lalu si mas pas si mbak itu pergi, si mas itu langsung greget deh aku gitu. Terus saya mengatakan, "Mas, kenapa mas?" "Itu cantik banget mas, ingin saya terekam gitu." Kata saya, nafsu banget sih kata saya. Lalu saya ngomong, "Mas, saya kalau milih perempuan itu dengan otak-otak sapi, mendingan otak-otak sapi daripada perempuan itu gitu. Otak-otak sapi mah nggak membuat masalah, perempuan seperti itu membuat masalah mas," kata saya itu. Jadi apa yang saya mau katakan, memang ada orang-orang tertentu, maaf ya, ada orang-orang tertentu begitu sangat senang berpelukan, memeluk, menyentuh gitu ya. Maka ini seringkali saya selalu mengingatkan, saya pun sama gitu ya. Saya sadar sejak kecil memang tidak terlalu punya ekspresi itu semua gitu. Tapi ya syukurnya akhirnya saya bisa terpuaskan saat ini. Dengan siapa? Dengan ayah. Itu saya dengan ayah, dengan adik, dengan keponakan saya memeluk. Tapi saya dengan Mas Dinar, dengan orang lain, saya no, saya nggak mau. Nggak mau. Di sini, kalau orang itu tidak hati-hati, inilah yang akhirnya, maaf, kenapa muncul sebuah abuse. Karena ada di dalam diri sosok-sosok orang tertentu keinginan untuk selalu memeluk, menyentuh. Dan yang kedua, inilah kenapa kok begitu banyak anak-anak remaja yang berpacarannya kebablasan. Karena mereka seperti mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, dipeluk oleh pacarnya, didekap dengan penuh kehangatan, dibelai-belai, bablaslah akhirnya gitu ya. Jadi dia sudah tidak bisa lagi sadar. Jadi kalau orang sudah tidak bisa sadar, akhirnya apa? Hanyut, larut, gitu. Enak terus. Yang kedua, luka muncul dalam kebutuhan apa? Perhatian. Jadi perhatian itu berarti orang itu ingin bahwa perasaannya diterima, kalau dia ngomong itu didengarkan, dimengerti, bahkan dilayani gitu ya.
Jadi lihat ada orang-orang tua, terutama orang-orang tua muncul kembali ke apa? Ini muncul kembali kebutuhan ini sangat kuat kembali. Betapa tersinggungnya pada saat cucunya tidak datang hari Minggu atau tidak telepon gitu. Sebulan nggak pernah ngunjungin dia. Dia marah, dia jengkel, dia kecewa. Karena dia merasa ingin dimengerti, ingin diperhatikan. Lalu yang ketiga juga ada kebutuhan yang begitu amat sangat pengakuan. Gitu ya. Pengakuan bahwa dia tuh sudah kerja, bahwa ini tuh sudah saya tuh sudah melakukan sesuatu loh, bahwa kamu itu harus mengakui bahwa saya tuh sudah kerja keras gitu. Maka penting sekali, maaf ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa 4 hal yang saya sebutkan di sini memang dibutuhkan, tetapi orang yang terluka biasanya berlebihan. Memang ini kebutuhan kita, betul gitu, kebutuhan. Saya butuh afeksi, saya juga butuh perhatian, saya butuh pengakuan, benar. Tetapi di dalam diri orang terluka, ini muncul menjadi sesuatu yang dia cari. Ya, itu yang saya cari. Itu yang saya katakan. Dia cari. Dicari. Karena ini yang bisa membuat dia puas. Maka kalau kita sampai titik bahwa kita mencari pengakuan lalu dicari sampai kepuasan, dan di saat saya tidak diakui, maka dia akan tersinggung, dia akan marah-marah. Dan yang keempat adalah kekuasaan. Artinya kekuasaan itu sesuatu yang membuat dia bisa menunjukkan power dia, bisa menunjukkan siapa dia. Ini hal yang amat sangat penting bagi orang itu. Maka berbahaya sekali pada saat orang tertentu mempunyai power dan akhirnya menggunakan power ini untuk keuntungannya diri sendiri saja. Ini bisa membuat salah gitu ya. Jadi misuse gitu. Pada saat dia menggunakan kekuatan, power, kuasa untuk menekan bawahnya. Dan sekali lagi berlebihan munculnya. Saya teringat pada saat saya kecil, ayah adalah sosok yang powerful. Ayah yang menggunakan kekuatannya akhirnya untuk mengatur dan menekan anak-anaknya. Sehingga saya ingat sekali sejak kecil ya, saya itu saya itu tunduk kepada ayah bukan karena menghormati, tetapi karena takut. Karena saya tahu saya salah melakukan, saya gagal, failure, saya dihukum. Hanya itu yang saya ketahui. Maka saya berusaha untuk berbuat baik, saya berusaha untuk baik supaya tidak dihukum. Dan itu berpengaruh pada diri saya, benar gitu ya. Saya melakukan sesuatu dengan dengan rapi karena saya takut dihukum. Saya menyiapkan segala-galanya karena takut disalah-salahkan. Jadi bukan karena memang penting, bukan memang karena perlu, bukan gitu ya. Tetapi karena ada sebuah akibat yang sejak kecil itu saya terima gitu. Jadi memang penanaman disiplinnya adalah penanaman disiplin dari power ini. Power itu kan melakukannya, kalau salah hukum gitu ya. Kalau benar ya nggak pernah dikasih reward gitu ya, nggak pernah dipuji gitu. Kalau benar malah dikatakan ya sudah wajar, kalau benar memang harusnya seperti itu gitu. Nggak perlu dipuji. Itu lihat. Jadi berhadapan dengan semacam itu, orang akhirnya apa? Orang akhirnya melakukan sesuatu di bawah ketertekanan, bukan di dalam kebebasan. Nah, kalau kita berbicara tentang penderitaan, pengalaman penderitaan itu apa? Jadi kalau kita berbicara tentang pengalaman luka batin itu, penderitaan itu apa? Penderitaan itu adalah pengalaman pahit yang mempengaruhi manusia, saya, berelasi dengan diri saya, dengan sesama, dengan Tuhan. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Benar, tidak suka.
Itu yang membuat dia berelasi dengan dirinya, saya tidak nyaman. Saya sebetulnya jengkel, kenapa kok saya dilahirkan seperti ini? Ya, memang ini mungkin luka yang lama gitu ya, luka lama gitu ya. Saya dulu dikatakan, kamu ini kan, saya pernah cerita ya, saya tuh sejak kecil dihina sebagai anak yang hitam gitu. Black, black. Saya SMP dipanggil si Black, Black. Gitu. Hey Black, Black, Black gitu. Semua teman-teman tertawa gitu. Semua tertawa, saya tertawa tetapi dalam kesedihan gitu, dalam kepahitan gitu. Black, Black, Black gitu. Si Black datang, si Black datang gitu ya. Saya merasa ya karena waktu SMP saya sekolah di Katolik dan di Katolik kan teman-teman saya hampir 90% putih-putih gitu ya. Saya sendiri yang hitam gitu ya. Saya juga merasa bingung. Kenapa kok seperti ini? Dan itu terjadi kepada keponakan saya. Keponakan saya sampai tidak mau sekolah karena dia dibully oleh teman-temannya. Kamu hitam nih, kamu hitam nih, kamu aneh ih gitu ya. Kamu bukan manusia gitu ya. Itu kan menyakitkan. Mungkin lucu gitu ya, fun. Tetapi bagi anak, itu menjadi sakit gitu ya. Itu menjadi jengkel gitu. Nah, saya ingat akhirnya saya menolak. Saya tidak suka kulit saya hitam gitu. Saya tidak suka saya mandi itu waktu kecil digosok-gosok supaya saya jadi putih, keluar malah bukan putih malah lecet-lecet gitu, berdarah gitu ya. Lalu ibu berkata, "Ngopo le? Kowe iki Jawa, kowe iki wong Indonesia gitu ya. Oh ya wireng saka konone gitu ya." Akhirnya toh saya menerima gitu. Jadi lihat di sini, mungkin ya maaf itulah yang saya mau katakan. Jadi kalau ada anak-anak menangis, terluka, jangan selalu menganggap enteng gitu ya. Jangan menganggap enteng. Kayak gitu aja tersinggung, kayak gitu aja, udah biasa aja. Tolong. Ini sedang proses orang ini. Anak ini sedang proses. Proses bahwa dia dibully oleh teman-temannya. Dia disakiti oleh teman-temannya. Ini akan berpengaruh loh pada masa depan dia. Apakah dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri atau tidak? Maaf, misalnya anak yang lahir pincang. Maaf, misalnya anak yang lahir juling. Maaf, ada anak yang lahir tertentu dengan cacat fisik dan kalau dihina dan dijelek-jelekan, itu akan membuat dia merasa saya tidak terima dengan diri saya. Maaf, saya juga punya teman yang tersinggung. Memang sejak kecilnya laki gitu ya, kemayu. Ini anak-anak ini kemayu gitu ya. Kemayu itu ya walaupun laki-laki tetapi agak megal-megol gitu ya, agak megal-megol gitu ya. Kan ada orang yang disebut kemayu tapi senang gitu ya, malah menunjukkan rapopo, aku rapopo gitu ya. Ada juga yang kayak gitu gitu ya. Tapi ada orang yang tidak suka gitu ya. Dan kalau begitu orang ini bisa membenci dirinya. Itulah sebabnya kenapa jangan pernah heran cukup banyak anak yang ingin bunuh diri. Bunuh diri. Pada saat ia gagal, pada saat ia merasa cintanya ditolak, kenapa ia bisa langsung bunuh diri begitu saja? Karena sistem batin dia tidak kuat. Jangan-jangan memang dia sebetulnya rapuh. Maka pada saat orang rapuh ini menjalin relasi, jatuh cinta, dan ditolak, hancur. Jadi kalau orang rapuh menjalin relasi percintaan kemudian ditolak, hancur. Karena sejak awal dasarnya dia sudah sebetulnya tidak mencintai dirinya sendiri. Dan bisa jadi juga tidak mencintai sesamanya tadi dan Tuhannya. Banyak sekali pengalaman kisah-kisah kehidupan yang seperti itu gitu. Maka ada orang-orang tertentu yang tidak mau percaya pada orang lain. Saya ingat pada saat memberikan sebuah seminar, lalu ada seorang perempuan yang sudah akil balik, perempuan yang sudah 30 sekian tahun gitu. Lalu dia cerita, "Romo," karena saya berbicara tentang perkawinan gitu ya. Lalu dia masih single. Lalu dia berkata, "Romo, saya itu jujur saja saya lebih tertarik dengan hal-hal rohani daripada harus berpacaran.
Saya tidak senang dengan pacaran gitu. Saya tidak mau dekat dengan pria gitu. Saya sudah pernah dekat dengan pria. Saya adalah orang menarik, Romo. Saya orang baik. Saya orang tahu bau kitab suci dan seterusnya gitu ya. Tapi saya dekat dengan pria, saya selalu curiga. Saya selalu takut bahwa saya misuse gitu ya, disalahgunakan gitu ya. Jangan-jangan saya juga nanti hanya dicari hal yang menguntungkannya saja dalam diri saya gitu. Jadi dia sebelum berelasi saja sudah dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Lihat di sini. Jadi ada apa orang seperti ini? Pasti ada histori gitu ya. Tidak mungkin muncul begitu saja. Ingat itu. Jadi tanda-tanda entah pendapat, entah pikiran, entah kepercayaan orang itu tidak muncul begitu saja, pasti ada sesuatu di masa lalu yang mempengaruhi pola pikir, pola perasaan, dan pola kehendak orang itu. Nah, masih oke Ibu Riana, saya masih teruskin? Silahkan Romo. Ini baru setengah jalan, Mo. Wah, setengah jalan saya kok udah empet-empetan ya. Lalu yang kedua, bahwa pengalaman pahit kalau tidak diolah itu membusukkan hati kita. Apa maksud saya? Jadi pengalaman histori masa lalu itu kalau kita tidak olah, akhirnya muncul lagi sebagai tanda-tanda tadi. Dari tanda-tanda apa? Nanti akan saya perlihatkan. Tanda-tanda jiwa yang terluka itu seperti apa. Gitu. Ada sebuah hal yang membuat saya juga kadang-kadang jengkel gitu dengan diri saya sendiri. Kok gue kayak gini sih? Kok gue jatuh lagi sih? Kok gue kayak gini? Nah, itu. Sepertinya ada sifat-sifat dalam diri saya. Ada, ya itu ya apa ya? Hal-hal yang nggak saya duga. Kok saya bisa seperti ini ya? Kok saya bisa semarah ini ya? Kok saya bisa sejengkel ini gitu. Ada sesuatu yang tidak pernah bisa saya perhitungkan dalam diri saya. Itu muncul kayak gitu. Karena apa? Karena pengalaman yang tidak diolah ini. Maka pengalaman pahit kalau tidak diolah, akhirnya akan menjadi apa? Menjadi pengalaman itu adalah kutuk. Jadi kalau boleh, saya tidak mengalami itu. Kalau boleh milih, saya nggak mau mengalami itu semua.